Ketika suami saya memutuskan untuk mengambil penawar itu, demi karena pekerjaannya dan juga promot daripada kalangan keluarganya, saya merasa agak sedih dan kecewa juga pada waktu itu. Tetapi Tuhan memperingatkan saya bahwa saya tidak mampu menyelamatkan semua orang. Jadi saya merelakan keputusan suami saya. Anak-anak juga pada waktu itu menghubungi saya dan melarang saya mengambil penawar itu. Dan saya menyatakan pada waktu itu, tunggu dan lihat dululah macam mana. Karena pada waktu itu kabar-kabar menyatakan jika tidak mengambil penawar itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, sama ada berniaga, berurusan di mana-mana pun, sekalipun untuk ke gereja. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan 2 orang kawan yang berasal dari Filipina, dan kami bercerita tentang akhir zaman dan tentang Wahyu 13 itu. Dan kami pada ketika itu saling menguatkan, menyatakan bahwa agar kita jangan mengambilnya, kami jangan mengambilnya, karena itulah tandanya di Wahyu itu. Dan kami saling kali bertemu membincangkan tentang hal itu. Dan ketika keadaan semakin berat, penekanan-penekanan dari kerajaan, dan sepertinya tanda-tanda pemaksaan juga sudah terlihat. Saya pada waktu itu secara pribadinya lebih banyak berdoa, membaca firman, dan bertanyakan kepada Tuhan. Tidak henti-henti tentang penawar itu. Dan seperti yang Tuhan nyatakan kepada saya masih dalam keadaan pertanyaan yang berat juga. Tetapi suatu waktu ketika saya membaca firman Tuhan, di situ saya benar-benar yakin dan percaya bahwa penawar itu adalah di Wahyu 13. Dengan itu saya tetap menyatakan dan memutuskan tidak akan sekali-kali mengambil penawar itu. Dan pada waktu itu perasaan takut sebagai manusiawi memang ada, tetapi saya percaya setiap kali membaca firman Tuhan dan bertanyakan kepada diri saya sendiri, untuk apa saya menyatakan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengatakan dalam iman saya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi saya masih merasa takut kepada penyakit itu dan tidak mengandalkan Tuhan. Hati saya menyatakan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mencelekkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan, dan segala macam penyakit yang berat Tuhan Yesus mampu sembuhkan. Apalagi yang saya takutkan, jika saya terkena penyakit itu, Tuhan tidak mampu menyembuhkan saya sekiranya saya terkena jangkitan itu.
Tetapi saya bermohon kepada Tuhan di dalam doa saya setiap hari. Sekalipun kalau saya mati, bukan karena saya mati oleh penyakit itu, melainkan karena Tuhan telah mengambil nafas saya, karena Dialah yang berhak di setiap nafas kehidupan saya. Dan karena waktu saya sendiri sudah sampai untuk Tuhan berikan kehidupan. Itulah yang saya nyatakan dalam hati saya. Untuk apa saya takut kepada penyakit campar, sedangkan Tuhan Yesus mampu menghidupkan orang mati. Jadi dari situ saya semakin menguatkan hati saya tidak akan sekali-kali menyentuh apalagi mengambil penawar itu. Meskipun masih di dalam keadaan yang huru-hara dengan bermacam teori, namun saya tetap bertahan di dalam iman saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya.